Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi transportasi tema G subtema 4. Nah, ada kendaraan unik yang hanya ada di Aceh loh. Mendengar namanya, mungkin kalian akan berpikir bahwa labi-labi ini adalah hewan yang bergerak lambat yang masih satu keluarga dengan si cangkang keras kura-kura. Bukan, tapi labi-labi yang dimaksud adalah kendaraan umum unik modifan pick-up khas di Serambi, Mekah, Aceh. Labi-labi ini awalnya mulai dikenal dan beroperasi sekitar awal tahun 1980-an. Saat itu menggunakan mobil kecil dengan mesin 500 cc berkapasitas penumpang sebanyak 11 orang. Namun, di pertengahan tahun 1980-an, angkutan labi-labi ini mulai tren menggunakan mobil jenis Hijet 55 dengan kapasitas mesin 550 cc dengan bentuk serta kapasitas angkut penumpang lebih besar, yaitu sebanyak 14 orang. Pada era berikutnya, angkutan labi-labi mulai menggunakan mobil Hijet 1000 dengan mesin 1000 cc yang bisa menampung penumpang sebanyak 16 orang. Nah, adapun kendaraan unik yang hanya di Aceh, selain labi-labi juga ada becak mesin. Becak mesin adalah andalan bagi para pelajar atau siswa yang rumahnya di sekitaran Kota Cane. Becak mesin adalah sepeda motor yang dimodif dengan ditambah bak di sampingnya dengan jumlah penumpang maksimal 3 orang. Nah, perkembangan transportasi dari masa lalu hingga masa depan. Dari tadi kita sudah membahas mengenai transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, alat transportasi terbagi menjadi 3. Darat, laut, dan udara. Transportasi darat adalah segala bentuk kendaraan yang menggunakan jalan untuk mengangkut manusia atau barang. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, ada bis, ada motor, ada delman, ada mobil, ada kereta api, ada beca, ada sepeda, dan lain sebagainya. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang masih sederhana seperti pedati, delman, dan kuda. Sejak ditemukan mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin lainnya, semisal kendaraan yang berjalan di jalan raya seperti motor, mobil, dan ada juga kendaraan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Pada zaman dulu, transportasi yang digunakan masih mengandalkan tenaga manusia seperti becak, sepeda ontel, dan lain-lain. Adapun transportasi air adalah alat transportasi yang digunakan di air untuk mengangkut manusia atau barang. Contohnya sebagai berikut. Berikut merupakan transportasi air. Ya, ada banyak jenisnya ya. Nah, adapun alat transportasi air sederhana seperti perahu dayung dan rakit yang digerakkan oleh tenaga manusia. Perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Dahulu orang berlayar bergantung pada angin sehingga waktu berlayar memakan waktu yang cukup lama sekali.
Kapal layar digerakkan oleh tenaga angin, sedangkan kapal feri digerakkan oleh tenaga mesin. Perahu bermotor digerakkan oleh tenaga mesin. Ya, selanjutnya adalah transportasi udara. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Pada gambar di samping terdapat contoh pesawat terbang zaman dahulu dan pesawat terbang modern. Ya, nah sekarang kita akan mengenal jenis-jenis pesawat. Pertama, pesawat penumpang sipil. Sesuai namanya, pesawat ini berfungsi mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi udara ini memiliki kapasitas penumpang hingga mencapai 500 orang. Selanjutnya ada pesawat angkut. Pesawat angkut berfungsi untuk mengangkut barang. Pesawat ini kerap disebut dengan istilah pesawat kargo yang bisa digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil. Khusus untuk kepentingan militer, pesawat ini digunakan untuk mengangkut senjata dan kendaraan militer. Yang ketiga, pesawat militer. Jenis transportasi udara ini biasa digunakan untuk kepentingan militer. Pesawat militer sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih. Nah, selanjutnya ada pesawat ulang-alik atau yang juga dikenal sebagai dengan Space Shuttle adalah pesawat luar angkasa. Nah, selanjutnya ada alat transportasi selain pesawat yaitu balon udara. Balon udara mengembang karena diisi udara panas. Bisa juga karena semburan gas batu bara atau hidrogen. Inilah yang membuat balon itu dapat terbang. Untuk mengangkut atau menurunkan balon dilakukan dengan mengendalikan pasokan gas yang mengisi ruang balon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan ada yang pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat salah satu bentuk dari keberagaman. Keberagaman adalah karakteristik di lingkungan sekitar, di mana kondisi terdapat banyak perbedaan di dalam masyarakat. Nah, adapun macam-macam sifat dan ciri-cirinya. Yang pertama, sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua, sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, selalu menghargai orang lain. Ciri-cirinya, ia selalu menghargai orang lain. Yang kelima, humoris. Ciri-cirinya senang, membuat suasana riang dan penuh tawa. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, begitu pula kita pun harus memahami keberagaman yang terjadi di sekitar kita, seperti keberagaman dalam hal menyukai alat transportasi yang disukai oleh teman-teman kita. Kemampuan dan keterampilan setiap orang juga berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Kerjasama merupakan pengalaman sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saat bermain bersama teman, kamu akan menemui berbagai bentuk keberagaman, antara lain keberagaman suku bangsa, budaya,
adat istiadat, dan bahasa daerah. Keberagaman di tempat bermain memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Perbedaan latar belakang suku, bangsa, dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah asal teman kita. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Makna semboyan tersebut adalah meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Toleransi diperlukan dalam bermain bersama teman-teman karena toleransi mengajarkan kita untuk menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda. Dan tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kita dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama. Memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Ya, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.